Kematian orang percaya. Saya ingin bersaksi, saat umur saya sekitar 25 tahun, saya terkena santet gagal. Jadi kalau santet itu kan, kalau disantet langsung mati. Buat saya tidak mati, tapi ada menunjukkan gejala-gejala sakit penyakit yang saya sudah pergi secara medis, sudah ronsen dan ke dokter. Tidak ada satupun dokter yang tahu kenapa saya bisa sakit itu. Selang berapa bulan berikutnya, sakit penyakit saya tambah parah, dan satu waktu di mana saya diopname di rumah sakit, dengan tubuh saya yang melemah, ada satu malam di mana dari area dada saya ke bawah itu lumpuh, bahkan saya tidak bisa menarik nafas sama sekali. Paru-paru saya sudah tidak bisa bernafas. Badan saya bagian atas juga pelan-pelan tidak bisa bergerak karena saat saya mau pencet tombol bel untuk panggil suster tidak bisa bergerak. Dan bahkan saat itu keadaan ruangan terang, tetapi saya tidak bisa melihat apa-apa. Jadi semuanya gelap. Jadi saat itu semua fungsi motorik saya dan tubuh saya nggak bisa bergerak lagi. Saat itu saya cuma pikir, waduh, mati nih. Saat itu saya merasakan ketakutan. Tetapi tidak berapa lama terpintas di pikiran saya tidak mungkin mati kalau belum menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan saat itu juga ada suara laki-laki, suaranya itu berwibawa dan lembut, dan itu bukan suara manusia, berkata kepada saya, kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Dan saat itu juga saya bisa menarik nafas, yang tadinya buta, saya bisa melihat ruangan yang terang kembali, seluruh tubuh saya bisa gerakkan kembali. Saya yakin itu adalah suara Tuhan Yesus yang membangkitkan saya karena Dia telah mengalahkan maut. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Dia berotoritas atas hidup kita, bahkan hidup dan mati kita. Makanya banyak orang yang memberikan kesaksian meskipun mereka ditabrak, meskipun seperti saya, paru-paru maupun jantung berhenti, ataupun ada yang karena menegak racun, mereka tidak bisa mati oleh karena Tuhan memiliki otoritas atas nyawa kita. Saat Tuhan berkata, kamu hidup, maka akan hidup. Dan saat Tuhan bilang, sudah selesai, maka semuanya sudah selesai. Dan mati. Tidak lama setelah kejadian itu, saya sudah pulang dari rumah sakit dan saya harus menjalani masa pemulihan. Sering sekali di pagi hari, sekitar jam 3 pagi, saya sering dibangunkan untuk berdoa. Ada satu malam di mana saya dibangunkan dan saat saya berlutut dan berdoa, dalam penglihatan, mata saya terpejam, tetapi di sekitar saya terlihat terang dan saya mendengar kata-kata rapture. Singkat cerita, saat itu saya diperlihatkan apa yang akan terjadi saat rapture itu terjadi. Saat itu saya melihat roh orang-orang yang mati di dalam iman, rohnya terang. Karena mereka memiliki tanda materai Roh Kudus, di mana mereka mengikatkan diri dan menjadi satu dengan Roh Kudus. Saat itu roh mereka diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang berjubah putih dan terangkat ke surga. Dan setelah itu adalah orang-orang yang beriman di sekitar saya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, berjubah putih dan meninggalkan semua barang-barang fana di dunia ini dan terangkat naik ke surga. Apa yang saya lihat saat itu sesuai dengan firman-Nya 2 Korintus 1 ayat 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Tesalonika 4 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Semoga kesaksian ini memberkati teman-teman, menguatkan iman percaya bahwa Yesus memang sudah menang atas alam maut. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan kebangkitan badan, kehidupan kekal di surga memerintah bersama Tuhan Yesus. Anda dapat mendengar doa klub DNR atau perihal sakit penyakit di video saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati.